Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Lasri Doloksaribu dari SI 4106. Di sini saya akan menjelaskan mengenai study case untuk tugas Android. Yang mana kita mendapat study case sebagai berikut. Kita diminta untuk membuat suatu aplikasi dengan tampilan home seperti ini, dan juga ada di mana apabila kita ngeklik buttonnya akan dimunculkan tampilan seperti ini, yang mana terdiri dari satu button dan ada text view dan juga text edit. Nah, untuk detail aplikasinya adalah sebagai berikut, yang mana pada activity home terdapat dua komponen button, dan yang mana itu tuh berguna untuk pindah ke halaman atau activity yang lainnya, dan juga ada activity create article dan juga activity create list. Nah, di sini saya akan nge-run aplikasi yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu ini. Yang pertama itu adalah untuk home artikelnya. Di sini ada dua button. Yang pertama itu ada article list dan juga create article. Yang mana apabila list ini tuh masih kosong karena kita belum membuat artikel list kita. Create list. Nih. Nah, yang mana di sini tuh pertama-tama kita buat create artikel dulu. Kita masukin title kita. Misalnya di sini title-nya masukin nama kita sendiri. Terus artikelnya itu terserah mau ngisi apa. Selanjutnya untuk autornya misalnya juga kita. Nah, setelah semuanya selesai, kita klik pause, yang mana klik pause ini dia itu akan menyimpan ke database kita. Nah, di sini akan muncul pop-up artikel sudah berhasil kita buat. Halaman semula, artikel list, maka dia akan menampilkan si artikel list yang telah kita masukkan tadi. Di sini tuh ada pemanggilan data dari database kita. Untuk run aplikasinya sekian. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa komponen yang dibutuhkan untuk aplikasi ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang database helper. Di sini tuh untuk database helpernya itu kita menggunakan SQL database. Nah, si SQL database ini yaitu adalah dapat diartikan sebagai interaksi dengan database melalui instance di kelas SQL Open Helper. Di sini yang pertama-tama kita membuat koneksi ke database kita dengan menggunakan komen berikut. Yang mana pada komen ini juga kita masukkan si variabel yang ingin kita ambil dari si database. Yang pertama itu ada title, author, sama artikel, yang mana ini tuh telah kita masukkan sebelumnya di bagian create article kita. Di sini kita menggunakan find by ini untuk memanggil kembali data tersebut. Di sini kita menggunakan ada variabel yang kita gunakan untuk memanggilnya. Nah, di sini jadi di sini tuh ada dua tipe dari si penggunaan si database SQL-nya itu. Bisa pakai kursor dan juga bisa pakai content value. Di sini kita menggunakan kursor. Nah, yang mana si kursor ini tuh menyajikan hasil berupa kursor dalam format tabel yang menyesuaikan database SQL kita. Nah, format tabel yang dimaksud tadi kita telah membuat tabel di codingan kita. Sesuai dengan permintaan di soal, yaitu kita diminta untuk membuat tabel SQL ini. Dan ini sudah saya buat sebelumnya. Nah, kemudian si SQLite Cursor ini tuh mengekspor hasil query dari sebuah SQL database kita. Nah, yang mana di si SQL Cursor ini tuh tidak disinkronisasi di internalnya. Jadi, kita bikin ini kita buat variabel baru dengan menggunakan get intent dan juga get extract-nya, di mana di sini kita menggunakan ID. Nah, sekian untuk penjelasan dari si database helper ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai si sistematika recycle view-nya. Nah, selanjutnya untuk bagian recycle view,
di sini tuh recycle view ini tuh berfungsi untuk bila suatu aplikasi kita itu dia itu dibutuhkan untuk menampilkan data dalam jumlah besar. Jadi pada sebuah view yang mampu menghandle itu kita pakai yang namanya recycle view dengan nama list view. Nah, ini tuh muncul yang seperti ini. Ini adalah contoh dari si recycle view dalam bentuk list view-nya. Jadi kita menampilkannya. Nah, untuk XML-nya itu codingannya sebagai berikut. Nah, contohnya itu kita menambahkan si recycle view-nya itu pada layout tampilan kita, yang mana nanti si recycle view itu yang berfungsi untuk memanggil atau tempat di mana data tersebut akan dipanggil. Jadi, datanya itu lebih tersusun rapi dan juga dianya itu dipanggil dengan cepat dengan jumlah yang besar. Nah, untuk mengaplikasikannya ini tuh yang pertama itu kita bikin si model kelasnya dulu, yang mana pada model kelas ini tuh kita atur mulai dari variabelnya dan juga nanti pemanggilannya itu gimana. Habis itu kita buat layout list itemnya seperti ini. Kita buat tampilan list itemnya untuk tempat si view itemnya, yang mana ini tuh juga akan mendeskripsikan setiap elemen-elemen yang akan kita tampilkan. Kemudian kita buat adapternya. Nah, setelah kita buat adapternya itu, untuk si recycle view-nya, kita bikin adapternya itu dalam bentuk public class. Dan kemudian setelah kita buat adapternya itu, kita set si adapter recycle view-nya itu ke dalam main activity kita. Langkah-langkahnya itu kita dapat ngeset si adapter ke recycle view kita. Dan kita masukkan juga si file atau data objek yang ingin kita masukkan dalam bentuk array list. Nah, jadi untuk recycle view sekian. Untuk kesimpulannya sih, dia itu nanti akan menampilkan data kita dalam bentuk list, yang mana dia itu kita dapat panggil dengan membuat si layout listnya dan juga membuat adapter dari si recycle view-nya kita, dan juga kita membuat koneksi ke recycle view-nya. Nah, sekian untuk penjelasan dari recycle view. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan cara memanggil di button-nya. Nah, untuk cara memanggil di button-nya itu, untuk cara pemanggilan di button-nya itu, yang pertama itu pada tampilannya ini kita bikin dulu button-nya. Di sini ada 2 button, yang mana button-nya ini tuh berfungsi untuk mengalihkan kita ke halaman selanjutnya. Misalnya pada bagian si activity create ini, yang create article. Nah, kita buat dulu button-nya, lalu kita masukkan fungsi on click, yang mana di sini misalnya kita buat click post, yang mana ini tuh kita bikin kelas baru di main activity-nya. Di main activity-nya itu kita atur komen-komennya, gimana pemanggilannya. Misalnya, dan juga di sini ada yang activity list juga. Nah, di sini ini yang awalnya codingan ini merah, terus kita alt enter, kemudian kita bikin si class baru di main Java-nya. Misalnya kita buka Java-nya. Nah, di sini ada click list dan juga click create yang telah kita buat sebelumnya. Nah, di sini kita masukkan si komen yang kita ingin buat. Di sini itu ada dengan menggunakan 2 cara. Yang pertama itu kita itu bisa menggunakan explicit intent maupun si extend. Di sini ada intent, kita menggunakan intent. Yang mana ini tuh gunanya untuk mengaktifkan komponen-komponen dalam satu aplikasi, misalnya berpindah activity atau mengaktifkan service dan mendownload file secara background. Jadi ini tuh kita masukkan command new intent ini tuh artinya kita itu ingin berpindah activity ke
ke halaman selanjutnya. Di sini misalnya ada list activity dan juga di sini ada create activity. Jadi pemanggilannya seperti itu. Jadi apabila kita klik, ketika kita ngeklik di background kita itu akan memproses pertama ke main Java-nya dulu. Dia dicek di sini karena kita memasukkan fungsi intent, maka akan ada perintah untuk berpindah ke halaman selanjutnya, dan kemudian kita masukkan halamannya itu yaitu misalnya list activity. Jadi dia itu akan pergi ke list activity ini. Nah, di sini tuh kita juga memasukkan si komen apa aja yang ada di list activity-nya. Sekian penjelasan dari saya mengenai tugas 7 Android tentang SQL adapter. Terima kasih, mohon maaf atas banyaknya kesalahan dan juga kurang tertatanya bahasa saya dalam menjelaskannya. Harus dua sama dia.